Shalom saudaraku. Shalom. Shalom umat Tuhan. Shalom. Shalom harta yang berharga di mata Tuhan. Shalom. Shalom orang-orang di penjara. Shalom. Di Polres Karo hari ini 25 Mei 2022. Lambaikan tanganmu. Mari kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, ayo. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu, semua harinya Tuhan. Jangan salah sekali lagi, hari Minggu nanti semua harinya Tuhan. Kita mulai hari Senin. Selasa, harinya Tuhan. Amin. Harinya Tuhan. Hari Rabu, Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Sabtu, hari Minggu, semua harinya Tuhan. Siapa orang Toba di sini? Orang Toba tahu? Ya, orang Karo juga bisa bahasa Toba ya. Sadarion, ayo. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita. Sadarion, hari ini Tuhan. Bahasa Karo. Lanjut. Amin. Yang keras. Lanjut. Ayo. Indah harinya Tuhan. Hari indah. Warinya Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Elohim Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, termasuk kami di sini di tahanan Polres Tanah Karo pada menjelang siang hari ini. Hari ini Tuhan menjelang merayakan Engkau naik ke sorga. Tuhan, kami yang sudah mempertuhankan, besok hamba-Mu di Samosir untuk melayani, bukan hanya di Tanah Karo ini. Dan lusanya Tuhan hamba-Mu ke Dolok Sanggul. Ini semuanya Tuhan, kami mau bersama-sama orang-orang terpenjara merayakan hari kenaikan Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus namanya. Karena itu Tuhan, kuduskan, sucikan hati dan pikiran semua orang yang tertawan di sini, orang yang terbelenggu di sini, sehingga Tuhan, ibadah kami semuanya tidak sia-sia. Tuhan, ibadah ini bukanlah hal yang biasa, tetapi betul-betul ibadah yang kami mau Engkau rahmati. Engkau mau hadir, Engkau mau memilih kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang menjadi pekabar-pekabar Injil, mulai daripada diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, kami berdoa lewat ibadah kami sebelum kami acara. Kami berdoa sama Bapak Kapolres, Wakapolres, semua
kepala tahti, dan semuanya Tuhan, orang-orang di Polres sampai yang terendah Tuhan. Biarlah Engkau juga merahmati, biarlah Engkau juga memberkati mereka. Khidmat dan pengajaran-Mu Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka menjalankan tugas penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kasih dan keadilan, sehingga negara kami terlindungi, khususnya Tanah Karo ini, dengan baik dan tentram. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan jauh-jauh hari untuk berjumpa kepada anak-anak-Mu yang di sini yang mau dilepaskan dari belenggu dosa. Karena itu Tuhan, mampukanlah Roh Kudus hadir kepada kami. Kami tidak sanggup datang kepadamu, kami tidak sanggup memilih Engkau, kami tidak sanggup menghampiri Engkau. Hanya karena kasih karunia Tuhan, Roh-Mu hadir pada kami saat ini, sehingga kami Engkau lawat, Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, jiwa dan batin kami, khususnya bersama-sama roh kami. Berkatilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya kira kalau berdiri ini enak ya. Enak ya? Sudah terlalu lama duduk tadi. Dan saya pun nanti sampai habis tidak mau duduk. Lebih enak saya goyang-goyang begini. Dan saya mau ibadah ini bukan seperti mungkin di gerejamu tidak bisa gerak-gerak ya. Ya, saya tidak salahkan itu. Tetapi ibadah yang sesungguhnya bukan dengan tubuh saja, tetapi yang paling penting ibadah itu dengan roh. Amin. Amin. Tubuhmu bisa kotor, bisa bau, tubuhmu bisa kentut, tapi rohmu harus dalam kesucian. Amin. Amin. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang maha baik. Dia tidak melihat kesucian tubuhmu, kebersihan tubuhmu. Sampai sabun apapun kau pakai, parfum apapun kau pakai, tetap bau itu kawan, tetap itu kotor. Tetapi hatimu bukan dengan parfum, dengan sabun. Tuhan mau menyucikannya pada saat ini. Amin. Amin. Tatkala Ia mau menyucikan hatimu, engkau bisa melihat cahaya Tuhan. Engkau bisa melihat kehadirannya pada saat ini. Engkau bisa merasakan Dia menjamahmu, dan Dia engkau rasakan menjawab doa-doamu. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Dia. Saya tadi mendengar sayup-sayup lagunya Ku Cinta Yesus Selamanya. Betul? Betul? Betul. Coba kita nyanyikan, saya pengen lihat. Aku cinta Yesus. Ayo. Aku cinta Yesus selama. Agak cepat, agak cepat. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, akui aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara mengerti lagu itu enggak? Ada yang tidak mengerti sebelum saya menembakmu dalam firman Tuhan? Berarti mengerti ya? Bahasa Indonesianya ya. Yang terakhir aja itu sangat luar biasa arti dan maknanya. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saya menangis tadi mendengar itu. Pakailah aku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau Tuhan memakaimu sesuai dengan kehendak-Mu, adakah saudara di tempat Prodeo ini, hotel yang gratis ini, makan gratis dan minuman gratis gitu? Tidak, Pak. Jawab dengan keras. Ya. Betulkah saudara anak Bapamu di sorga? Belum, Pak. Betul? Betul. Amin. Betulkah engkau menyukakan hati Bapamu di sorga? Betul.
dengan saudara di tempat ini? Betulkah saudara sudah menyukakan hati Bapamu di sorga? Betul. Ada yang betul, ada yang tidak. Tolong jawab dengan jujur, tidak usah bohong di hadapan polisi dan saya. Betulkah saudara sudah menyukakan hati Bapamu di sorga? Tidak. Belum atau tidak? Belum. Sekarang saya bertanya dalam nama Roh Kudus, maukah saudara menjadi anak Bapa di sorga? Maukah engkau menyukakan hatinya? Maukah engkau dipelihara dengan baik? Maukah engkau mengasihi dia dengan segala hatimu? Maukah engkau mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Mau. Tuhan kita tidak susah-susah memanggil orang. Sekalipun orang mencari dia belum tentu mendapatkan. Dengan cara apa banyak orang mencari Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan El Elkat. Tuhan yang tidak pernah berubah, belum tentu manusia berjumpa dengan dia. Dan kalau saudara terpilih menjadi orang-orang kesukaannya, menjadi pekabar Injil, bukan karena saudara memilih dia, tetapi dialah yang memilihmu. Amin. Amin. Dan saya mau katakan secara terang-terangan, ada banyak orang beragama Kristen, hanya beragama Kristen, tetapi tidak pernah dia mengenal siapa Tuhannya. Apalagi merasakan Tuhannya ada pada dia setiap saat. Keselamatan bukan karena agama. Saudara setiap hari bisa ganti agama, namun agama tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sekalipun agama Kristen mengajarkan di situ ada Yesus Kristus yang adalah jelmaan Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa, datang di dalam wujud manusia. Rohnya ada pada darah Maria, sehingga dia datang sama sepertimu dan sama sepertiku, mempunyai segala tubuh yang lengkap. Namun orang Yahudi tidak mengenal dia. Dia juru selamat yang dijanjikan sebelum dia datang ribuan tahun yang lalu. Orang Yahudi membaca ini di tempat-tempat ibadah. Akan datang juru selamat, akan datang Mesias, akan datang Al-Masih, kata bahasa Arab. Akan datang Hamasiah, bahasa Israel. Juru selamat bahasa Indonesia, untuk menyelamatkan dunia ini. Semuanya sudah dikatakan para nabi. Nabi itu berbicara atas firman Tuhan yang turun kepada nabi. Jadi bukan pribadi nabi mengatakan itu. Firman Tuhan turun ke nabi, maka nabi berbicara kepada itu. Tertulislah di kitab-kitab orang Yahudi akan lahir juru selamat. Termasuk kepada kitabnya Musa akan lahir Al-Masih, Mesias, juru selamat. Dan semua agama yang saya tahu di dunia ini yang mengatakan bahwa juru selamat itu adalah Isa Al-Masih, Jesus Christ, Yesus Kristus. Cuma saudara kita di sana menyebut namanya lain. Kalau nama sesungguhnya menurut bahasa Israel, Yeshua. Yesus di sini. Orang Nias memanggil Yesu. Orang Cina memanggil Yesu. Enggak menjadi persoalan. Bagi dia, bahasa itu milik dia. Lidah kita ini sudah berbeda-beda dibuatnya. Jadi jangan pernah dipersoalkan nama itu. Apalah arti sebuah nama, tapi kau beriman kepada dia yang nantinya engkau bikin dia menjadi Tuhanmu dan sekaligus
Juru selamatmu. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu sama dia yang keras. Silakan duduk kalau capek. Silakan duduk saja. Lebih konsentrasi. Dan lebih lanjut saya mau katakan kepadamu, saudaraku. Saya tadi menyebut hari kenaikannya ke sorga. Itukah Tuhan pencipta langit dan bumi yang adalah Tuhanmu naik ke sorga? Tolong jawab saya. Ya. Ada menjawab tidak? Ya. Tidak? Tidak. Berarti siapa dia? Yang naik ke sorga nanti dirayakan tanggal 26. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tolong artikan agar jangan salah mengartikan. Saya tadi menanyakan, itukah Tuhanmu pencipta langit dan bumi yang naik ke sorga besok? Ya. Semua mengatakan, ada satu mengatakan tidak. Berarti siapa dia? Sebetulnya jawabannya betul. Tuhan memberkatimu, tapi engkau tidak bisa menjelaskan. Yang naik itu adalah manusia, bukan pencipta langit dan bumi. Nggak perlu dia naik. Juru selamatmu Tuhan pencipta langit dan bumi, atau Tuhan atau manusia? Tolong jawab saya. Yesus. Tuhan juru selamatmu? Ya. Tuhan. Tuhan juru selamatmu? Ya, Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat. Disitulah saya sanksi. Hanya saudara beragama Kristen, tapi tidak mengerti ajaran-ajaran Kristen. Bedakan Tuhan dan manusia. Bedakan anak manusia dengan Tuhan. Jangan bikin gaduh-gaduh. Makanya saya bilang nanti, saudara mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu dua hal yang berbeda. Mengerti? Sekarang saya tanya, Juru Selamatmu Tuhan atau manusia? Tuhan berwujudkan manusia dan Yesus Kristus. Jawabannya kabur. Yang jelas tadi Tuhan. Itulah yang saya bilang saudara menjawab salah. Juru selamat itu bukan Tuhan. Juru selamat itu manusia, yaitu yang Yesus yang sudah engkau bunuh. Mangut-mangut dia. Tolong yang mangut yang dua ini, tepuk tangan yang keras yang dua ini. Itu saya bilang, saya sanksi kekristenanmu. Juru selamat itu manusia. Sebagai dia Tuhan, memang dia roh Tuhan adalah Tuhan. Roh itu Tuhan. Masuk ke rahim Maria. Lahirlah dia sebagai manusia. Kalau dia Tuhan, berapa hari Tuhan mau mati? Tuhan pencipta langit dan bumi yang adalah Tuhanmu berapa hari mati? 3. 3. Terus semua bilang 3. Ada yang lain tidak? Di sini pun saudara nggak berani menjawab. Jangan takut menjawab. Kalau salah, Tuhan akan membenarkan. Saya mau katakan, makanya banyak memperolok-olok agama Kristen. Tuhannya mati. Tuhan gak pernah mati, Bung. Baca nanti Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Raja Daud sendiri mengatakan, dia tidak pernah tertidur, bahkan terlelap. Jangankan mati, tidur aja tidak perlu, karena dia Tuhan yang maha perkasa. Orang Israel mengatakan El Gibor. Amin. Kalau perkasa tidak perlu makan dan minum. Betul? Betul. Terus nggak bertanya sama saya, Pak Pendeta, Yesus kan makan dan minum.
Yesus kan disunat. Yesus kan menangis. Betul? Betul. Berarti Tuhan letoy. Tuhan letoy. Ya. Tapi dia kan lapar dan haus. Langsung saudara jawab, yang lapar dan haus, yang menangis itu adalah manusia Yesus. Tepuk tangan dulu dia. Sudah bisa dibedakan? Sudah. Jadi jangan Anda harus fokus. Dia adalah yang Rahman dan yang Rahim. Artinya dia Tuhan dan manusia. Sudah. Makanya banyak orang mengatakan Tuhan orang Kristen 3. Mereka nggak ngerti. Sama dengan saudara nggak ngerti sekarang. Tapi Roh Kudus mengertikan kepadamu sekarang. Tuhan yang beragama Kristen itu tetap satu. Ya, jangan mau diputar balikkan. Ya, Egy Sujana yang bilang itu kawan saya itu juga pengacara. Ya, sampai sekarang dituntut. Kalau saya tidak usah dituntut. Gak usahlah, biarkan aja. Semakin diejek, semakin dicela, semakin dimaki-maki, semakin ditekan. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, berada sama Tuhan, puji Tuhan kata. Tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Tuhan mau Anda tadi nyanyinya sesuai dengan kehendakmu. Apa kehendak Tuhan kepada manusia yang mau jadi anaknya? Saudara tahu? Kehendak Tuhan. Kehendaknya itu apa? Salah satu, memang banyak itu. Salah satu dengan tegas saya katakan, amanat agungnya adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi Tuhanmu, turutilah firman-Nya. Pikiranmu jangan kotor, selalulah dalam kesucian karena Dia Maha Kudus, El Kados. Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Lakukanlah yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Doakanlah musuhmu. Jangan berbuat curang. Sama seperti hukum Taurat itu, tidak usah saya sebut-sebut itu. Jangan lakukan kejahatan. Tanda saudara mengasihi Dia, menuruti firman-Nya. Tanda saudara mengasihi Dia, saudara tahu? Iya, sama seperti mengasihi Dia tadi. Jangan lakukan kecurangan sama orang lain. Jangan menipu, jangan merampok, jangan membunuh, jangan memperkosa, jangan berbohong, dan semuanya. Tuhan mau orang yang percaya sama Dia harus mati seperti Dia. Tanpa saudara mati seperti juru selamatmu, saudara tidak akan bakal masuk ke rumah Bapa yang di sorga yang sudah disiapkan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Gak bakalan saudara menghuni itu. Semua orang mau menghuni sorga kelak yang sudah disiapkan Yesus Kristus. Yesus juru selamat. Bukan Tuhan menyediakan itu. Jangan gagal fokus ya. Yang menyediakan tempat bagimu adalah manusia yang sudah engkau bunuh. Manusia yang sudah mengampunimu di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Sebelum dia mati dikatakan itu. Ampunilah Bapa kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Itu makanya sekaligus saya katakan, saudara membunuh Yesus, saudara menghujat Yesus, saudara diampuni dosanya. Tetapi kalau saudara menghujat Dia sebagai Tuhan, menghujat Dia sebagai Roh Kudus, dosamu tidak terampuni. Camkan itu baik-baik. Di gerejamu mungkin tidak pernah dikatakan itu. Ya.
Camkan itu baik-baik. Jangan gagal fokus menjadi agama Kristen. Ya. Bukan agamamu menyelamatkanmu karena ada di KTP-mu. Tetapi bagaimana hubunganmu secara pribadi kepada dia. Kau mengerti enggak Tuhanmu? Kau kenal enggak dia? Bagaimana kau merasakan kehadirannya dalam hatimu. Padahal engkau tidak mengenal dia. Pastilah kau katakan itu halusinasi. Nanti dia bicara kepadamu. Pastilah kau bilang itu pedukunan dan sebagainya. Dan sebagainya. Padahal Tuhan mampu berbicara bukan dengan telingamu, tetapi rohmu. Dan saat ini percayalah, dia sedang berbicara kepadamu. Karena aku dan semua orang banyak mendoakanku sebelum aku kemari, agar berkunjung kepada saudara-saudara. Saya mitra Polda Sumatera Utara. Saya menjalani semua polres-polres yang ada di Sumatera Utara. Bahkan di luar Sumatera Utara. Bahkan ke Pulau Jawa juga saya melayani. Jemaat saya adalah orang-orang yang dipenjara. Jemaat saya bukan orang-orang yang pakai parfum. Jemaat saya bukan orang-orang pakai dasi yang pakai emas, sepatu tinggi. Justru saudaralah jemaat saya yang mungkin kolornya tidak pernah tercuci lagi, yang bajunya itu-itu saja, yang makanannya tidak cukup, yang kedinginan setiap malam, dan nyamuk kawan dekatnya setiap hari. Itulah jemaat saya, itulah saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nanti baca dalam Matius 25. Di sini kita tidak PA, penelahan Alkitab waktu habis. Ada nanti waktunya penelahan Alkitab nanti di mana? Di lapas. Kalau saudara masuk lapas ada nanti penelahan Alkitab, boleh waktunya panjang. Kalau ini waktunya paling 1,5 jam dan sebagainya. Di situ nanti saudara bisa menelaah. Tetapi kalau sekarang saudara tidak tertangkap oleh firman Tuhan, artinya saudara dibebaskan dari belenggu dosa, saudara disucikan saat ini, saudara tidak akan pernah mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah memakan khotbah-khotbah seperti yang saya katakan ini. Khotbah yang belum pernah saudara dengar. Hari ini saudara dengar khotbah ini. Itu bukan berasal dari kemampuan saya, tetapi berasal daripada Dia memberikan firman ini kepadamu agar engkau terselamatkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi sekali lagi jangan lupa bahwa Dia yang naik ke sorga adalah orang yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya mau tanya, Yesus bangkit dari orang mati, Yesus sendiri yang membangkitkan Dia? Tidak. Siapa yang bangkitkan Dia? Ya, Roh Kudus, Tuhan pencipta langit. Disitulah terbukti bahwa Dia seorang manusia. Ya, tetapi jangan lupa bukan hanya seorang manusia, tapi Dia sekaligus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Biarkan iblis bingung bagaimana mereka beriman, katanya. Itulah iman, bahwa Dia Rahman dan Rahim. Ya, dan umat selain Kristen pun mengaminkan itu. Dia adalah ruh. Mereka sebut Allah. Kalau saya tidak pakai Allah. Allah itu identik dengan Tuhan. Jangan gagal fokus ya. Nama Tuhan kita bukan Allah. Tuhan itu identik dengan Tuhan. Kalau ada yang menyebut nama Tuhannya Allah, ya mereka lah itu. Saya tidak membantah. Tetapi nama Tuhanmu saya tidak mau sebut. Ada istilahnya YHWH. Dan banyak orang berani menyebutnya itu diperpanjangkannya. Kalau orang Batak selalu memanggil Jehovah. Mana orang Toba sini? Jehovah, Yahweh. Tapi saya maaf, saya sebetulnya nggak mau menyebut-nyebut itu. Cukup saya menyebut Dia adalah El Shaddai. Katakan sama saya, El Shaddai. El Shaddai.
Elohim yang Maha Kuasa. Elohim yang Maha Kuasa. El Gibor. El Gibor. Tuhan yang Maha Perkasa. Tuhan yang Maha Perkasa. El Shaddai. El Shaddai. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. El Elyon. El Elyon. Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan yang Maha Tinggi. El Sali. El Sali. Tuhan yang Maha membantu atau yang kubu pertahanan. Tuhan kubu pertahananku. Tuhan kubu pertahananku. El Sama. El Sama. Tuhan yang Maha Hadir. Tuhan yang Maha Hadir. Yang hadir di hatiku. Yang hadir di hatiku. Di jiwaku. Jiwaku. Dan setiap orang. Dan setiap orang. Yang menerima dia. Yang menerima dia. Itulah kata orang Israel El Sama. Jadi kalau saudara berdoa seperti itu ya ditujukan kepada dia. Karena tidak ada dua yang maha. Maha bodoh. Tidak ada dua orang yang bodoh. Pasti ada yang paling bodoh. Maha kuat. Ada yang paling kuat. Petinju kan satu. Ya, yang maha petinju. Ya. Kalau dua bukan. Adu tanding. Ya, jadi yang maha kuasa tetap satu, maha tinggi tetap maha berkuasa. Maha penyembuh orang Israel sebut El Ropeka. Tuhan yang maha penyembuh. Banyak penyembuh orang percaya di dunia ini. Orang-orang pintar katanya lah itu. Dukun-dukun dan sebagainya. Silakanlah itu. Kalau saudara mempertuhankan El Ropeka, Tuhan yang maha penyembuh, ngapain lagi saudara cari lagi? Ya, yang katanya orang-orang pintar maha tahu. Dukun-dukun, ya. Kan itu saudara terlalu bodoh. Dan termasuk saudara mencari kekayaan dari jelangkung. Ya, jelangkung. Aku datang tidak kuundang, pulang tidak kuantar. Pernah saudara bikin itu? Pernah tahu? Pernah tahu ya? Pernah, jujur aja pernah tahu. Itu udah rahasia umum. Khususnya untuk cari nomor togel. Sekali lagi, jelangkung, datanglah tidak kuundang, pulang tidak kuantar. Takut nanti diantar ke kuburan. Ketawa dia. Berhala. Mau enaknya saja, nanti yang datang itu antarlah aku ke Gunung Sibayak. Di situ rumahku, sudah kukasih kam nomor. Antarkanlah aku. Makanya saudara bilang, datang tidak kuundang, pulang tidak ku antar. Mau enaknya saja ya. Terkadang orang percaya datang dia dan memberikan nomor itu. Sudah? Ya, sambil ya, fokus ya.